Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbedaan Fisik dan Perkembangan Motorik Anak Remaja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bial Muzaki. Nama saya Cahaya Mujana Bladina. Nama saya Marindel. Saya Amelia. Selanjutnya untuk slide pertama itu materi definisi remaja menurut para ahli akan dibacakan oleh Cahaya. Definisi remaja menurut para ahli. Yang pertama, De Bruin atau dalam Rice 1990 mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Kedua, Papalia dan Olds tahun 2001. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Yang ketiga, menurut Adams dan Kuota atau dalam Arrow 1997, masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Keempat, ada dari Kurlov atau tahun 1990 membagi masa remaja menjadi masa remaja awal 13 hingga 16 atau 17 tahun dan masa remaja akhir 16 atau 17 hingga 18 tahun. Pertumbuhan fisik adolescensi. Adolescensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan seksual dan cepatnya pertumbuhan. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul fase perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Pada masa adolescensi terjadi perkembangan biologis yang kompleks yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan bentuk proporsi tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh, seksual, dan fisiologis. Secara biologis, dalam masa adolescensi, ini sistem reproduksi mencapai taraf kematangan, meliputi A. Ukuran dan proporsi tubuh, B. Pertumbuhan jaringan tubuh, C. Perubahan fisiologis, dan D. Peningkatan kekuatan. Selanjutnya, perkembangan motorik masa remaja. Kemampuan gerak, perubahan-perubahan yang penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan dan fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam keterampilan gerak dasar antar kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan menurun setelah umur menstruasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai gerakan seperti lari, lompat jauh tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Menurut SPD 1060, anak perempuan mencapai hasil maksimal dalam lari pada usia 15 tahun dan menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut. Koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologi, sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sudah umur 40 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Kelincahan memerlukan kesempatan mengubah arah dari badan atau anggota seperti melompat secara penuh, kemudian memutar dan gerakan sulit lainnya. Peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolensi, adolensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan cepat di masa adolescensi yang menghasilkan
peningkatan kekuatan dan daya tahan. Demikian pula sumbangan diri, unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan. Keterampilan dasar. Sebagian besar peneliti menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebelum adolescence. Hal tersebut sesuai dengan pendapat NAS 1960 yang menyatakan bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun. Atas sebelumnya, masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar, sedangkan masa adolescensi adalah waktu yang digunakan untuk penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. Kesegaran jasmani. Pada masa adolescensi terjadi perbedaan yang mencolok dalam hasil tes. Kesegaran jasmani antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolescensi ada kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor yang baik dalam tes kesegaran jasmani. Meskipun sebenarnya mereka mampu melakukan, masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan, selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan. Apa saja ciri-ciri perubahan pada anak laki-laki saat remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik dari kelompok 1 ingin bertanya dengan kelompok 6 tentang tadi kan yang penjelasan itu ada tentang masa yang namanya adolescensi. Itu kan terjadinya perkembangan biologis yang kompleks. Nah, perkembangan yang kompleks itu meliputi apa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari besar, yaitu pertanyaannya apa saja ciri-ciri perubahan pada anak laki-laki saat remaja. Yang pertama itu ada perubahan suara, kedua ada tinggi badan bertambah, ketiga muncul jerawat, 4 pertumbuhan otot tubuh. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saudara Ahmad Taufik, ada masa adolescensi itu kan terjadinya perkembangan biologis yang kompleks, itu meliputi apa saja? Terjadinya itu meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan bentuk proporsi tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri seks, ringan dan sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung dan koordinasikan perubahan tubuh, seksual dan fisiologi. Oke, itu saja untuk dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.